Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada sharing session kita pada hari ini. Tentunya saya berhadapan dengan Bapak Ibu yang luar biasa, orang tua yang luar biasa. Tema hari ini sangat menarik Bapak Ibu, yaitu membimbing anak menuju masa depan. Saya sendiri di sini, Rita Agustina, nanti akan bersamai oleh teman-teman saya yang luar biasa, Bapak Ibu yang luar biasa juga, orang tua yang luar biasa. Nanti ada Kak Kelanawati, akan ditemani juga Bapak Doli dan Bapak Reza. Jadi hal yang paling penting. Jadi bagaimana kita memberikan peran ya, peran selaku orang tua yang paling penting adalah pertama pentingnya komunikasi terbuka. Jadi ketika kita di dalam keluarga ada hal yang memang harus diterapkan kepada anak-anak bagaimana kita berkomunikasi antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara anak dengan kakak ataupun adiknya. Nah, ini perlu sekali dibangun di dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut menjadi hangat. Jadi pentingnya komunikasi yang terbuka antara orang tua dengan anak-anak adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis di dalam rumah tangga, di dalam keluarga tentunya. Jadi bagaimana anak-anak bisa mengutarakan pendapatnya dengan baik, bisa menyampaikan keinginannya, bisa menceritakan hal-hal yang sudah dilaluinya sepanjang hari, bisa bercerita kepada orang tua tanpa ada rasa beban, tanpa ada hal-hal yang ditutupi, karena tidak ada rasa ketakutan bagaimana bisa terbuka kepada orang tuanya. Orang tua bisa dianggap sebagai sahabat, bisa diajak teman curhat. Nah, ini yang harus kita bangun di dalam rumah tangga. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kita lanjutkan dengan tentang menyediakan dukungan emosional yang kuat. Dukungan emosional yang kuat ini sangat penting harus ada di dalam rumah tangga kita. Karena apa? Karena dengan dukungan emosional yang kuat, insya Allah anak-anak kita akan memiliki mental dan pribadi yang kuat. Menyediakan dukungan emosional yang kuat kepada anak-anak sangat penting untuk membantu mereka mengembangkan kesehatan mental yang baik dan keterampilan sosial yang kuat. Banyak sekali kita lihat kalau kesehatan mental anak-anak yang di luar sana tidak kuat di dalam keluarganya, maka anak-anak itu sering dibully ataupun diejek-ejek oleh teman-teman yang ada di sekolahnya. Namun, jika di dalam keluarga kita sudah kita kuatkan mental anak kita, insya Allah anak-anak kita dimanapun dia berada, mental anak kita pasti akan kuat. Selain itu, dukungan emosional melibatkan pendengaran yang penuh perhatian terhadap perasaan dan pengalaman anak-anak. Bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu-ibu semua sudah mendengar ataupun mencurahkan ataupun anak-anak ibu setelah pulang dari sekolah mereka curhat kepada ibu dan ibu mendengarkan curhatan mereka. Padahal dari segi itu sangat kecil ya, tetapi manfaatnya luar biasa terhadap mental anak-anak kita. Bagaimana perhatian kita sebagai seorang ibu ataupun seorang ayah. Dengan menatap wajahnya, dengan sentuhan tangan kita, kita akan merasakan perasaan dia. Misalnya dia sedih di sekolah, dia timbul rasa sedih itu akan hilang. Padahal itu dengan sentuhan kasih sayang dan perhatian orang tua di dalam rumah. Selain itu, kita juga dapat memberikan rasa aman dan percaya diri dalam mengatasi tantangan yang sedang dihadapi. Jadi di rumah tangga kita harus membuat kita percaya diri dalam mengatasi tantangan yang sedang dihadapi, baik itu di dalam maupun di luar. Selain itu, Bapak Ibu, menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung merupakan langkah yang penting dalam parenting lingkungan yang aman mencakup dan memastikan bahwa anak memiliki akses terhadap tempat bermain yang bebas dari bahaya fisik dan bahan yang tidak baik, serta menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar rumah. Bagaimana bahaya fisik? Mungkin di rumah. Di rumah anak-anak kita minum, setelah minum lantainya akan tersiram dengan air. Nah, itu harus kita jaga. Mungkin anak-anak kita akan terpeleset dan jika terpeleset itu akan mengalami trauma pada kepala dan lain sebagainya.
Oke, baiklah Bapak Ibu yang hebat. Tadi sudah disampaikan eh, beberapa poin membimbing anak menuju masa depan yang merupakan pembunuhan dan perlindungan anak secara terencana dan sistematis. Tadi juga sudah disampaikan bahwa pentingnya komunikasi yang terbuka, lalu kemudian menyediakan dukungan emosional yang kuat, selanjutnya menyediakan lingkungan yang aman, dan berikutnya adalah mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Yang pertama adalah model perilaku positif. Orang tua berperan sebagai contoh dan model bagi anak dalam praktik nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua adalah komunikasi terbuka. Penting untuk membuka dialog terbuka dengan anak-anak tentang nilai-nilai moral dan etika. Hal ini memungkinkan mereka memahami pentingnya hal itu. Jadi ketika anak sudah mulai pulang ke sekolah atau beraktivitas di luar, mungkin kita perlu meluangkan sedikit waktu untuk berbicara dengan mereka, berdiskusi, menanyakan kegiatan apa yang telah mereka lakukan hari ini, hal apa yang sudah mereka lakukan pada hari ini, lalu poin-poin apa yang bisa kita ambil, poin-poin apa yang bisa kita perbaiki, poin-poin apa saja yang bisa kita tingkatkan pada saat berikutnya. Lalu yang ketiga, memberikan konsekuensi. Ini penting sekali untuk menegakkan konsekuensi yang konsisten terhadap pelanggaran nilai-nilai moral dan etika. Dan ini membantu anak-anak memahami. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita juga harus memberikan punishment kepada mereka. Begitupun ketika anak kita melakukan kebaikan atau pencapaian suatu prestasi, kita juga harus memberikan suatu penghargaan buat mereka, dan ini akan meningkatkan kreativitas mereka dan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Yang selanjutnya adalah mendorong kreativitas dan pengembangan bakat. Mendorong kreativitas dan pengembangan bakat pada anak-anak adalah proses yang melibatkan memberikan kesempatan eksplorasi yang luas, memberikan dukungan emosional dan praktis, serta menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas. Ini melibatkan mendukung keberanian mereka untuk mencoba hal-hal baru, memberikan waktu dan ruang untuk berkreasi, serta memberikan kesempatan untuk mengekspresikan minat dan bakat mereka dengan cara berbeda dan cara mereka sendiri. Jadi anak juga perlu diberikan waktu luang untuk pengembangan bakat mereka dan kreativitas mereka. Kita sebagai orang tua hanya perlu untuk mengarahkan, mendukung, dan mensupport mereka untuk apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka untuk kreativitas mereka dan bakat mereka, dan juga mengontrol aktivitas mereka sehari-hari. Mendorong kreativitas dan pengembangan bakat mereka juga sejalan dengan Tata anak dalam Kabupaten Kota Layak Anak, yaitu kelas 4 tentang pendidikan, pemanfaatan peluang, dan kegiatan budaya. Selanjutnya terkait dengan memberikan batasan dan disiplin yang konsisten. Dalam memberikan batasan dan disiplin yang konsisten, ini ada dua. Yang pertama ada konsistensi dalam aturan dan perilaku yang diharapkan. Konsistensi dalam aturan ini merupakan konsekuensi yang merupakan kunci utama dalam memberikan batasan dan disiplin kepada anak-anak. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang ditetapkan harus ditegakkan dan konsisten tanpa pengecualian. Ketika aturan hanya diberlakukan sekali atau tergantung pada suasana hati orang tua, anak cenderung bingung dan tidak akan menghormati aturan. Kemudian perilaku yang diharapkan ini, orang tua atau pengasuh yang memberikan batasan dan disiplin yang konsisten akan menjadi model yang baik bagi anak-anak mereka. Ketika anak-anak melihat orang dewasa itu mengerti aturan dan menghadapi konsekuensi dari pelanggaran aturannya, mereka cenderung meniru perilaku tersebut dalam kehidupan mereka itu sendiri. Selanjutnya, pesan inspiratif yang bisa disampaikan untuk para orang tua bahwa ingatlah bahwa Anda adalah pahlawan dalam kisah hidup anak Anda dalam momen kesulitan, dan keberhasilan menjadi teladan yang kuat dan sabar sehingga memberikan cinta tanpa syarat dan memberikan dukungan yang luar biasa atau tanpa batas. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang diambil dalam mendidik anak Anda membawa dampak besar dalam membentuk masa depan mereka.
Baik, Bapak Ibu hebat, tadi kita sudah berbagi cerita, berbagi, apa yang harus kita lakukan selaku orang tua. Tentunya Bapak Ibu di sini yang hadir di sini adalah orang tua hebat. Kita hanya berbagi cerita saja bagaimana kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan di rumah. Untuk sharing session hari ini saya pikir sudah cukup ini ya, bisa kita dapatkan semua. Kita bukan orang tua yang hebat. Pada hari ini kami berbicara kami berempat bukan orang tua yang hebat, tapi kita akan menjadi orang tua yang hebat. Tentunya kita adalah bagian cerita dari anak-anak kita. Yang pertama adalah mungkin karakter agama yang harus tanamkan di hati anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang hebat tentunya di masa depan. Itu saja Bapak Ibu, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.